Hai, saatnya kita belajar bersama yuk. Video ini akan membahas materi tentang penjumlahan pada bilangan bulat. Kira-kira gimana ya cara menyelesaikan penjumlahan pada bilangan bulat? Yuk ikuti terus video ini. Nah, hari ini Ibu akan memberitahu kamu ya cara untuk menyelesaikan penjumlahan pada bilangan bulat ya. Ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Cara yang pertama menghitungnya secara manual, dan cara yang kedua menggunakan garis bilangan ya. Yuk kita mulai ya satu persatu ya. Kita akan bahas bagaimana cara menghitung manual penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, dua hal yang perlu kamu tahu saat menghitung manual ya. Ketika bilangan bulat yang ditunjukkan adalah bilangan bulat positif, maka itu menunjukkan apa yang kita punya ya, apa yang kita miliki. Sedangkan ketika soalnya menunjukkan bilangan bulat negatif, maka itu menunjukkan hutang kita atau diambil ya, apa yang kita punya diambil, dikurangi, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat ke contoh soal. Misal ibu punya 10 ditambah 3 ya, perhatikan 10 dia positif ya, 3 juga positif ya. Ibu misalkan 10 permen, kita punya 10 permen, terus kita punya lagi 3 permen ya, karena positif berarti apa yang kita miliki ya. 10 permen ditambah 3 permen jadi berapa ya permennya? Oh, ternyata jadi 13 permen ya, jadi 13 permen. Sehingga kita bisa simpulkan ya, 10 ditambah 3 sama dengan 13 ya. Dia bernilai positif karena apa yang kita punya, seperti itu. Oke. Contoh soal yang kedua. Misal ada 7 ditambah negatif 4 ya, kita lihat dulu. Positif itu menunjukkan apa yang kita miliki ya, berarti misal ibu punya 7 permen, kemudian ditambah negatif 4. Ingat, kalau negatif berarti menunjukkan hutang ya, atau bisa juga diambil orang ya. Berarti 7 permen tadi diambil orang 4 ya. Diambil berarti artinya dikurangi ya, dikurangi 4 ya. Berarti kita tinggal hitung 7 permen dikurangi 4 permen, berapa sisanya? 3 ya, 3 permen ya. Berarti permen yang kita punya sisanya tinggal 3 ya, kita masih punya 3. Nah, karena kita masih punya permennya ya, berarti dia menunjukkan positif ya, karena apa yang kita miliki masih ada ya. Berarti 7 ditambah negatif 4 kita bisa simpulkan menjadi 3 hasilnya. Gampang kan? Kita lihat contoh soal yang terakhir. Oke, misal ya, negatif 5 ditambah negatif 8 ya. Negatif 5 berarti hutang 5 ya, hutang 5. Lalu kamu hutang lagi 8 ya, karena negatif 8 berarti hutang 8 ya. Coba perhatikan, kamu hutang 5 terus hutang lagi 8, kira-kira apa yang kamu punya ya? Hutang ya, pasti yang kamu punya hutang ya, karena kita dari awal hutang ya. Hutang 5 terus ditambah lagi hutang 8, kira-kira total hutangnya jadi berapa ya? 13 ya, hutangnya totalnya 13. Nah, ingat, hutang itu menunjukkan bilangan bulat negatif ya. Berarti kita bisa simpulkan negatif 5 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 13 ya. Kenapa negatif? Karena di sini tadi hutang gitu ya. Gampang kan? Sekarang kita mau belajar ya cara yang kedua ya, yaitu menggunakan garis bilangan ya. Yuk perhatikan baik-baik ya, sepertinya ini akan menjadi lebih mudah. Oke, saat kamu menggunakan garis bilangan ada dua hal yang perlu kamu ingat ya. Yang pertama,
ketika dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka kamu harus bergerak ke kanan, ya. Arah langkahmu harus ke kanan di garis bilangan, ya. Sedangkan kalau dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka kamu harus bergerak ke kiri. Bu, maksudnya apa sih bergerak ke kanan ke kiri, ya? Oke, kita langsung lihat ke contoh soal. Misal ibu punya 4 ditambah 5, ya. 4 ditambah 5. Nah, angka pertama menjadi patokan, ya. 4. Kita lihat angka 4. Angka 4 posisinya di mana? Oh, ternyata posisinya di sini, ya. Ibu Arin kasih tanda lingkaran merah, ya. Kemudian ditambah 5. Ingat, kalau dijumlahkan dengan angka positif, maka kamu harus bergerak ke kanan, ya. Jadi dari titik 4 ini kamu gerak ke kanan sebanyak 5, ya, karena ditambahkan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bergerak 5 titik, ya. Oh, ternyata berhentinya di angka 9. Maka hasil dari 4 ditambah 5 adalah 9. Gampang, ya? Kita lihat contoh soal yang kedua, ya. Misal negatif 3 ditambah 2, ya. Kita lihat angka pertama jadi patokan, ya. Negatif 3 posisinya di mana? Oh, ternyata di sini. Nah, kemudian ditambah 2, ditambah angka positif, ya. Negatif 3 ditambah 2, berarti kita bergerak ke kanan, ya, karena positif. Bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah karena ditambah 2, ya. Berarti dari titik negatif 3 bergerak ke kanan 2 langkah. 1, 2. Oke, berhenti di titik negatif 1, ya. Berarti hasil dari negatif 2 ditambah berarti hasil negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Gampang, ya? Kita lihat contoh soal yang terakhir. Ada negatif 6 ditambah negatif 3. Wah, sama-sama negatif nih. Kira-kira gimana ya hasilnya? Kita lihat angka pertama menjadi patokan, berarti negatif 6. Oh, negatif 6 ada di sini. Ditambah negatif 3. Lihat, angkanya negatif. Ingat, ya, kalau negatif berarti bergerak ke kiri, ya. Ke kiri berapa langkah, ya? 3, ya, karena negatif 3. Oke, dari titik negatif 6 bergerak ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, berhenti di negatif 9. Oh, jadi kita bisa simpulkan negatif 6 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 9. Gampang, kan? Terima kasih sudah melihat video ini. Kalau kamu masih bingung, silahkan putar ulang videonya, ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.